Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tugas sambungan baja yaitu welded rigid connection dari matkul rekayasa struktur baja. Nah, kami dari kelompok 10 beranggotakan yang pertama ada Dimas Prasetya Riful Firdaus, yang kedua ada saya sendiri Dimas Misbahul Kolbi. Yang pertama yaitu definisi sambungan. Di sini, sambungan didefinisikan sebagai segala yang menyatukan batang-batang dan harus dapat memindahkan beban-beban yang ditentukan tanpa menimbulkan bahaya dalam bangunan baja. Sambungan merupakan unsur yang sangat penting, dan sambungan yang tidak direncanakan dengan baik dapat menyebabkan sifat-sifat suatu struktur menjadi tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya ada jenis-jenis sambungan. Metode desain sangat dipengaruhi oleh sifat sambungan. Jika metode desain struktur telah ditentukan, maka sambungan-sambungan yang direncanakan harus sesuai. Berkaitan dengan metode desain, dikenal juga dengan jenis-jenis sambungan. Yang pertama ada sambungan fleksibel atau flexible connection, yang kedua ada sambungan kaku atau rigid connection, dan yang ketiga ada sambungan semi kaku atau semi rigid connection. Kenyataannya bahwa tidak ada sambungan yang benar-benar kaku atau rigid atau sempurna atau fleksibel sempurna. Sesuai dengan prakteknya, sambungan dapat diklasifikasikan berdasarkan pada rasio tahanan momen sambungan terhadap momen jepit sempurna. Yang pertama ada simple connection, terjadi M sambungan 0-20% M jepit semua. Yang kedua ada semi rigid connection, terjadi M sambung 20-90% jepit sempurna. Yang ketiga ada rigid connection, terjadi 90-100% jepit sempurna. Jadi ada sambungan kaku atau rigid connection. Sambungan kaku sendiri dipergunakan pada struktur baja yang dianalisa menurut rigid design method. Sambungan ini sangat kaku terhadap rotasi balok dan mempunyai sifat yang mendekati fully fixed. Sambungan yang demikian biasanya memiliki karakteristik paling mahal dibandingkan dengan jenis yang lainnya. Sulit pemasangannya atau lebih-lebih bila toleransinya sangat ketat dan lebih rumit untuk pembuatannya. Sambungan kaku memiliki kekakuan yang cukup untuk mempertahankan sudut di antara elemen-elemen yang disambung. Berikut untuk contoh frame dengan kemungkinan tipe sambungan. Sesuai dengan gambar, dapat disimpulkan bahwa rigid frame sambungan pada titik 1, 2, hingga 6 harus sebagai rigid connection. Yang kedua, portal dengan bracing atau bridge framework sambungan pada titik 1, 2, hingga 6 bisa flexible connection atau simple connection. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah sambungan kaku yang dilas atau welded rigid connection. Merupakan sambungan baja menggunakan metode pengelasan kaku, di mana pada profil baja ditambahkan pelat yang disambungkan dengan las, dan batang penahan dengan tujuan sebagai penahan profil balok yang menumpu pada sambungan kolom. Pada sambungan ini, transfer gaya terjadi secara langsung melalui bidang las. Sambungan tipe ini memiliki kekakuan yang cukup untuk mempertahankan sudut-sudut antara komponen struktur yang disambung. Deformasi titik kumpul pada sambungan harus diperhitungkan sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap distribusi gaya maupun terhadap deformasi keseluruhan. Terdapat dua macam sistem pengelasan yang dapat digunakan. Yang pertama adalah las menggunakan gaya asetilen atau gas karbid dan oksigen untuk pengelasan ringan dengan bahan yang tipis. Yang kedua adalah elektroda las listrik. Arus listrik dialirkan melalui elektroda dan pada batang yang akan disambung. Terjadi hubungan pendek yang mengakibatkan batang dan elektroda meleleh bersama-sama. Welded connection banyak digunakan dalam sambungan balok ke kolom rangka baja sebagai sambungan kaku, tetapi beberapa diafragma harus dilas ke sambungan untuk mendapatkan kekakuan dan kekuatan yang cukup. Next. Welded frame steel beam connection. Seperti jenis sambungan balok lainnya, berbagai ukuran welded frame connection dengan kapasitasnya tersedia dan disediakan oleh kode. Las sambungan mengalami direct shear stress
stres dan tegangan yang disebabkan oleh beban pada balok yang mempengaruhi pola las. Jadi tekanan-tekanan ini perlu diperhatikan. Selanjutnya welded sheet steel beam connection. Ini mirip dengan sambungan dudukan baut, tetapi pengelasan digunakan untuk mengencangkan daripada baut. Beban pada balok mempengaruhi pola las secara eksentrik dan menimbulkan tegangan. Jadi seperti welded frame connection, tegangan seperti itu perlu dipertimbangkan. Jenis welded sheet connection termasuk unstiff knit sheet and stiff knit sheet. Yang pertama dipakai dalam kasus beban yang diterapkan kecil, sedangkan yang terakhir cocok untuk kasus beban yang besar. Disarankan menggunakan baut untuk menyambungkan flange bawah balok kedudukan. Baut-baut ini dapat dilepas atau dibiarkan pada posisinya setelah proses pengelasan berakhir. Yang selanjutnya adalah perhitungan perencanaan sambungan. Beban yang dipikul oleh sambungan adalah dari gambar di samping gaya geser PU momen MU. Penerimaan beban dianggap sebagai berikut. Gaya geser PU diteruskan oleh sambungan pada badan balok. Momen MU diteruskan oleh sayap-sayap balok dengan kopel gaya PBF sama dengan MU per DB. A. Sambungan badan balok dengan flange kolom. Sesuai gambar kontrol sambungan las, las B harus kuat menerima beban geser PU. Dan las A harus kuat menerima beban geser PU dan geser puntir MU sama dengan PU kali E. Selanjutnya B, sambungan sayap flange balok dengan flange kolom. Las tumpul harus kuat memikul beban PBT. Flange kolom memikul gaya-gaya PBF tarik dan PBF tekan sebagai berikut. Akibat gaya tekan PBT, 1 PBT harus kurang dari sama dengan Pi TTB plus 5K kali FYE kali TWE, leleh pada badan kolom. Yang kedua, PBT kurang dari sama dengan Pi kali 0,79 kali TWE kuadrat. Kali 1 tambah 3 dalam kurung TFB per TFC dalam kurung TWC per TFC kuadrat akar E FYE kali TFC per TWE. Yang ketiga, PBT kurang dari sama dengan Pi kali 24,08 kali TWE pangkat 3 per DE kali akar E FYE. Untuk tekuk badan kolom, bila balok disambung kiri dan kanan, Pi sama dengan 0,9. Next. Jika persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka diberikan horizontal stiffener yang memenuhi persyaratan 1. AST lebih dari sama dengan PBT min P kali FY buka kurung T FB plus 5K kali TWC TWE per PFYST. AST sama dengan luas stiffener, P sama dengan 1, FYST sama dengan tegangan leleh stiffener. 2. BST lebih dari sama dengan BFB per 3 min TWE per 2. TS yang ketiga, TS lebih dari sama dengan TFB per 2. Akibat gaya tarik PBT, PBT kurang dari sama dengan P dalam kurung TFB plus 5K dikali FYE dikali TWE. Leleh untuk leleh pada badan kolom. Bila flange kolom melengkung akan menyebabkan pengurangan kemampuan kolom. Untuk mencegahnya, maka flange kolom harus TFC lebih dari sama dengan 0,4 akar PBF per PFYE. Untuk P-nya sama dengan 0,9. Jika persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka diberikan horizontal stiffener AST lebih dari sama dengan PBF min PFYE per dalam kurung FB plus 5K kali TWE per PFYST. Untuk P-nya 0,9 dan FYST sama dengan tegangan leleh stiffener. Kesimpulan, welded rigid connection merupakan salah satu jenis tipe sambungan las kaku yang memiliki kekakuan cukup untuk mempertahankan sudut-sudut antara komponen struktur yang disambung. Deformasi titik kumpul pada sambungan harus diperhitungkan sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap distribusi gaya maupun terhadap deformasi keseluruhan struktur. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salahnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.